Iya. Game kedua mereka respect Franco-nya, mereka lepas itu Xavier, mereka respect Esme, dia acak-acak juga. Jadi ini gimana nih jawabannya nanti tentunya di game ketiga yang sebentar lagi akan kita saksikan dari draftingnya. Ini tentunya akan menentukan jalan dari tim Todak sendiri. Iya, buat aku Franco tetap harus di ban sih. Iya sih. Tetap harus di ban karena emang benar-benar ya tadi ya presence dari seorang Finn menggunakan Franco itu belum baru kelihatan fisiknya aja udah deg-degan teman-teman dari Todak harusnya ya karena Iron Hook-nya yang benar-benar on point dan juga akurasi cukup sangat tinggi. Tapi kita lihat di mana band pertama dan kedua dari RRQ Hoshi, One dan juga Barat. Lagi dan lagi Barat 3 game dilepas ke arah Momo. Ini benar-benar respect dari RRQ Hoshi dari segi drafting ke arah Momonya Baratnya Momo, sorry. Iya, ya ini memang menurut aku respect is the key juga ya sebenarnya. Tidak mau melepaskan potensi ke arah seorang Momo yang Baratnya juga kemarin sempat mengacak-acak ketika melawan Omega. Dan bahkan kali ini dengan Valentina lagi-lagi yang tidak dilepas. Ini sama sebenarnya dengan bisa dibilang mungkin drafting dari game pertama dan game kedua ya. Tidak terlalu berbeda jauh dari RRQ Hoshi. Tapi apakah akan berbeda dari Todak karena mereka buang Xavier ya. Mereka buang Jigalingnya sama seperti di game pertama. Apakah mereka akan buang Akai? Atau ya udah kita lepas aja Akainya. Biar Kita kontes kita kontes trade. sama Julian. Atau mungkin sama Eve karena Moon seneng banget kan main Eve. Wow. Tapi Nah ini Lancelot cukup ternyata. banyak tapi yang terbuka nih. Ini- Ada Julian, ada Akai, ada Franco juga masih bisa diamankan terlebih dahulu untuk Finn. Dan tapi ternyata Akai lah yang menjadi first pick dari RRQ Hoshi, Lim. Ini kenapa Akai, Lim? Iya nggak ada tradingan lagi sih. Akai untuk di patch sekarang Terlalu kecuali OP ya kecuali memang ada satu hero yang bener-bener pakai hero itu kuat banget gitu kan. Nah itu bisa jadi dan akhirnya keluarlah combo Franco dan Beatrix. Ini combo penculikan yang combo- sangat mematikan. Combo penculik ini Kamu serem gak sih? bener-bener apa ya, combo di Iron Hook sama Franco, terus dikombin Weskernya. Kalau misalnya nanti on point juga bisa langsung hilang. Mau setebel apapun hero atau armor yang dimiliki sama lawan itu bakal langsung hilang begitu saja. Betul banget, apalagi kita juga tahu ya Eve terlepas dan ada Atlas untuk seorang Finn. Jawaban dari Franco sendiri memang hero-hero heavy crowd control kayak gini sih. Mhm. Jadi kayak ketika satu keculik gitu kan, ya mudah-mudahan aja jangan Atlas gitu kan yang keculik. Kayak mungkin kayak Akai gitu kan di bagian depan kena Iron Hook ditarik langsung diblodihan. Disitulah momen dari Atlas yang bisa nge-counter inisiasi. Tapi ya kalau misalkan kita lihat Esmeraldanya kali ini yang tidak diprioritaskan dan akhirnya diambil sama teman-teman dari Todak. Esmeralda yang ada di pick ketiga otomatis counternya akan di-ban. Bener banget, langsung direct ya. Selanjutnya yes, direct dan Tamus juga mungkin ada chance buat di-ban. Tapi jangan lupa nih, Akai dari RRQ. Ini flex 3 Pak. Flex Bisa 3, di jungle, bisa di ROM, bisa di XP. bisa di XP. Iya, dan bahkan aku lebih suka sih dengan draft pick Todak juga untuk di game ketiga ya. Mereka respect tentunya dengan daerah dari seorang R7 dibuang begitu saja. Plus mereka udah amankan Esme-nya terlebih dahulu. Jadi ini Esme yang harusnya lebih apa ya, mungkin lebih aman kali ya. Sampai nanti kita akan melihat EXP lanernya untuk tim RRQ Hoshi. Karena saking fleksibelnya seperti yang Lim tadi bilang dan juga Radit ya. Dimana ini Akai Atlas masih bisa tukar-tukar. Tapi kalau menurut gue pribadi kayaknya Akainya akan dipakai oleh R7 lagi. Dan masih ada satu hero yang akan di-secure nanti untuk Albert di akhir-akhir pick ya kayaknya. Jadi mereka emang karena Akai ini masih flex pick, jadi harus mulai berhati-hati apakah band terakhir dari Todak Malaysia yang mungkin bisa menutup pergerakan dari draft milik RRQ Hoshi. Miss Cloud, oke. Oke, dan ada Cloud yang di-ban oleh tim Todak. Beatrixnya udah diambil, berarti clean kah yang akan diamankan Masih sama ada clean. Skylar? Ada Popol Kupa juga. Brody maybe. Masih cukup banyak ya sebenarnya pilihan untuk seorang Skylar. Oke, sementara kalau kita lihat hero mid-nya udah dihabisin nih. Cecilian, Kagura udah hilang juga. Menyisakan paling untuk sekarang Lilia. Lilia Lilia masih ya. possible atau sekaligus Parsia aja sekalian gitu kan. Pakai skin MSC ya. Lagi MSC, pakai Parsia skin MSC Oh gitu kan. iya, keren ya. Biar mensupport banget ya. Iya, tapi siapa kak? Kalau aku Lilia, aku lebih senang Lilia juga sih sebenarnya. Dia punya damage di early, nge-clear minionnya cepet. Bisa ngebait juga ada Ada Black Shoes. Kataling nanti kan. Iya betul. Dan Julian tentunya yang Oke, Julian harusnya isi jungle sih. Isi jungle. Iya betul, karena belum ada hero jungler yang diamankan juga dari Todak Malaysia. Sementara itu ini jawaban untuk Julian apa nih yang akan dipilih sama RRQ Hoshi? tapi kalau Julian jungler ya, kayak bukan tipikal Momo banget kan sih? Iya Di karena mau Todak kayaknya
Juliannya nggak di jungle sih kalau Mid di ya, Todak harusnya ya. Kayaknya Harusnya mid deh. sih Sama- di mid. Kombinasinya sama Harusnya. Franco. Bisa sih sama Franco. Easy Iron Hook banget gitu kan. Yang kita tahu dia punya CC kan Iya. dari Julian sendiri dikenain CC. Habis itu tinggal di Iron Hook dapat satu. Dan Iya. di burst sama Beatrix jatuhnya. Tapi aku berharap ya, kalau misalnya nih Araki Hoshi Akainya Akai Albert, semoga di follow up ya. Karena kemarin Akainya muter kasihan banget dicuekin. Wow. Aku baru mau Benedetta bilang dan loh, Irithel. Irithel mungkin bisa dipakai sama Skylar. Irithel Skylar nih kali ini ya. Yang kemarin sempat beberapa kali juga ada Irithel yang digunakan sama RRQ gitu Iya. kan di tangan Lemon. Lemon. Dan kali ini Skylar yang menggunakan Irithel sendiri. Kita membahas soal match up-nya dulu mungkin ya sebentar. Karena match up dari Irithel bersama dengan Beatrix ini sebenarnya bisa dibilang cukup imbang. Apalagi dengan Beatrix early game yang nggak terlalu bisa dominasi gitu kan. Sementara kalau memang nanti Skylar berani menggunakan spell seperti Sprint atau spell seperti Inspire yang bisa untuk galak, yang kita tahu kan memang Irithel ini dia bisa ngehit sambil jalan gitu kan. Ini bisa banget untuk ngedominasi di goal plane-nya duluan loh. Iya, karena seperti tahu juga Hellcard Hellcard. menjadi last pick dari tim Todak. Oke, ini cukup menarik. Yang pasti Irithel yang digunakan oleh Skylar ini harusnya menjadi bumbu-bumbu baru juga nih, karena kita belum sempat lihat ya dari kemarin Skylar menggunakan Irithel. Oh kan di baru perdana ya, Iya, baru di perdana playoff. seperti Jadi ini tentunya akan menjadi match penentu yang cukup menegangkan gak sih? Menegangkan. Karena Skylar tentunya dengan Irithel-nya dan bahkan ada Hellcard di tim Todak yang cukup ini akan menjadi pertanyaan, apakah efektif banget dari kedua tim untuk dari draftingan ya? Kalau menurut Lim gimana nih Lim? Hellcard Lim. Untuk kombinasinya sinerginya dapat sih. Kayak Iron Hook gitu kan. Iron Hook dapat satu, terus kayak dia punya ini juga gitu kan, Shadoras maju ke depan, Stinger. Untuk dapetin killnya oke sih sebenarnya ya untuk dapetin killnya. Tapi kalau untuk kayak misalkan rotasi cepat gitu kan, yang skill-skillnya butuh cepat, mungkin bisa dibilang memang Todak lebih unggul. Oke. Tapi ketika war besar, RRQ gila banget sih CC-nya sih. Oke, kita akan melihat tentunya seperti apa di game penentu dari Araki Hoshi dan juga Todak. Buat teman-teman juga yang di kolom komentar, jangan lupa untuk diramaikan dengan hashtag Indopret, hashtag Viva RRQ, atau hashtag Supremacy. Dan juga hashtag We Own MSC. Dan Iya, kita akan betul. segera menuju ke arah in-game di mana sudah mulai menuju arah Little Wanderer yang pertama. Karena kita di kontes di sini masih coba untuk mengamankan Little Wanderer yang pertama. Dan betul saja Momo yang mendapatkan Little Wanderer yang pertama, Cimomo. Iya, dan kali ini terpaksa dari Araki Hoshi mereka harus lebih sabar sebenarnya. Dan membuat Albert tentunya harus mengamankan buff terlebih dahulu. R7 dengan Benedetta-nya ini yang mungkin kita udah lama nggak lihat ya Benedetta. Kemarin kan sempat keluar dan bahkan sempat menang juga waktu itu kemarin. kemarin ya. Iya, dan kali ini justru kita akan melihat apakah R7 masih lincah tentunya. Itu set ya, emang ini tipikal R7 tentunya yang cukup menyeramkan dengan semua hero yang dipilih. Dan bahkan membuat Esmeralda pun dari seorang Formase harus pulang. Sementara itu kita melihat ke arah mid lane-nya masih coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Yums di arah bawah coba untuk ke arah bawah, tapi untuk teman-teman semuanya juga jangan lupa kita ada promo dari GrabFood yaitu MSCX Grab. Kalian bisa mendapatkan potongan diskon hingga 20.000 dan juga pulsa gratis. Jadi langsung aja scan QR code yang ada di bawah layar kalian. Iya, tadi sudah ada heavy spin juga yang dikeluarkan sama Albert, namun tidak berhasil untuk mengunci seorang Moon. Tapi kali ini lihat, dari seorang Yams tidak berhasil untuk mendapatkan Albert. Dan bahkan tidak ada yang didapatkan oleh tim Todak tadi. Albert tidak mudah tercuri tentunya, tapi Fornes masih coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Albert. Sudah mulai datang juga R7 kali ini ngebuka vision terlebih dahulu, memberikan informasi kalau ini turtle-nya sudah mulai dicolek begitu saja. Dan kita akan segera lihat kontes di turtle yang pertama. Akankah ini menjadi free turtle untuk tim Todak Malaysia? Melihat di sana Albert tertarik, Iron Hook menuju ke arah seorang Albert, Heavy Sim dikeluarkan untuk memukul mundur Momo. Dark Force di pop up, tapi Albert lah yang mendapatkan turtle yang pertama. Baik sekali Albert. Iya, dan bahkan kali ini meskipun sudah ada Dark Knight Volley dibuka oleh seorang Momo, tidak mampu untuk mendapatkan trade terhadap turtle yang sudah diamankan oleh Araki Hoshi. Tapi ternyata perfect link, connect dari seorang Finn, dan bahkan meskipun Yams berhasil untuk menarik satu pemain yaitu Albert, tapi ternyata tidak ada damage follow up dari tim Todak dan membuat Araki Hoshi mampu untuk mendapatkan first blood-nya.
Oke, meskipun First Blood diamankan oleh RRQ Hoshi dan juga objektif yang pertama yaitu Turtle berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi, tapi mereka belum cukup jauh untuk dari segi networknya. Mereka masih dalam network yang hanya berbeda sekitar 100 atau 200 poin saja. Tapi sementara itu item gamenya, Lim silakan. Oke, Molten Essence ya untuk Benedetta dari R7. Gila ini mah potong wave cepet banget pasti. Harusnya gerakannya bisa nyamain gerakan Esmeralda sih. Apalagi kalau misalkan dari segi clear minionnya malah bisa mengungguli ya. Dan kalau kita lihat dari Akai R7, Akai Albert maksudnya, ini masih klasik build juga sih. Jungle tank untuk sekarang ya memang Molten Essence. Mungkin item keduanya yang bisa divariasikan. Akan butuh magic damage magic defense tambahan Athena Shield. Kalau misalkan butuh Daraya Sky Guardian. Dan kali ini Yams, iya, mencoba untuk dikejar dan bahkan dihimpit begitu saja. Heavy Pin Samurai Power dan bahkan manipulation dari seorang Clay membuat efek slow yang sangat amat menyebalkan. Dan tentunya Yams yang harus terpick off lagi dan lagi di area midnya. Sementara masih mau lebih. Dan bahkan ada satu buah Fataling yang sangat amat baik dari seorang Finn. Momo Dark Nightfall-nya tidak mampu untuk menyelamatkan Ciku yang bukan Ciku guys lagi sekarang. Oke, tapi itu dia tadi. Fataling dari seorang Finn benar-benar on point mendapatkan Ciku yang pasti ini akan membuat kerugian karena Ciku harus kehilangan beberapa detik untuk melakukan farming di area god lane-nya. Dan menuju ke arah mid lane, R7 di sana mulai menjadi target selanjutnya. Coba untuk di-splash tapi chain-nya sangat sakit untuk membuat R7 kembali ke arah top lane miliknya. Iya, dan ini sebenarnya dari Formase yang masih mencoba untuk cukup konsisten di area laningnya. Dia tahu ini pokoknya kalau nggak ada keberadaan dari seorang R7 dia bisa coba untuk potong minion lainnya dan mungkin ikut rotasi sama pemain-pemain Todak lainnya. Tapi tentunya ini R7 udah peka banget sama minimap. Dia juga gak mau ninggalin laningnya terlalu lama. Dan bahkan dengan Turtle yang diamankan. Fatalingnya kalau karena dua pemain. Ciku hilang begitu saja bersama dengan Momo. Albert mencoba untuk mengusir, mencoba untuk ngelok arah seorang Yams. Tapi ternyata bukan Yams yang diinginkan. Dan bahkan masih mau lebih. R7 mencoba untuk memotong dari area midnya. Dan bahkan menumbangkan satu pemain lagi. Yaitu Yams. Dan bahkan membuat Formase dan Moon tidak bisa untuk mendapatkan threat apapun. Dominasi dari tim RRQ Hoshi. 3 player yang harus ditumbangkan dari tim Todak Malaysia, baik sekali. 6 poin kill diamankan oleh RRQ Hoshi di menit yang kelima ini. Sedangkan Todak belum mendapatkan 1 poin sama sekali. Mereka sudah pasti kalah dari segi network. Dimana 4.000 perbedaan network dari masing-masing tim membuat kesulitan untuk tim Todak di early game seperti ini, Lim. Ya dengan emblem Albert sendiri yang seperti biasa battle spell cooldown yang diambil karena memang Akai mungkin tidak terlalu memprioritaskan dari segi attack speednya. Sementara kalau kita lihat dari Momonya sendiri, dari Momonya sendiri juga sama, dia pakai battle spell cooldown yang diutamakan ya. Jadi untuk kontes retri sebenarnya dari keduanya cukup nyaman sih, sebenarnya cukup aman. Dan tapi kalau misalkan aku lihat ya dari fight sebelumnya, aku malah bingung apa yang terjadi sama Todak. Iya, malah kayak mulai kehilangan gameplaynya gitu kan. Dia mulai kehilangan arah, betul. Dan bahkan sekarang kelihatan banget di game ketiga RRQ Hoshi yang justru lebih berani buka inisiasi gak sih? Iya kayak setup demi setup gitu kan. Kayak Finn memang present dari Finn ini bahaya banget gitu kan. Nah ini udah mulai lagi bahkan. Iya udah mulai lagi. Dan bahkan jangan lupa untuk gabung MSC Live Carnival di TikTok tentunya MSC 2021. Tapi kali ini udah mulai dibuka lagi dan lagi Dark Nightfall-nya. Tapi ternyata Clay Reward Manipulation yang sangat amat memberikan efek slow kali ini. 3 tumbang, 4 bahkan kali ini Skylar mulai datang tentunya memberikan panah-panah asmara. Meninggalkan Formase sendirian. Kali ini di area midnya dan bahkan Formase ini bahaya banget karena tentunya dia tidak mampu untuk menahan. Lihat semua damage-nya connect dan bahkan diusir mundur sama heavy pin dari seorang Albert. Sudah mulai respon kembali 3 orang player dari Todak Malaysia maksud aku. Dan betul saja meskipun mereka tadi di area rivernya memenangkan cukup banyak objektif dari segi poin maupun dari segi objektifnya. Tapi Todak pun gak mau kehilangan momen begitu aja. Mereka masih coba untuk melakukan inisiasi bertahan di mana 7.000 network, tapi betul saja Yums yang mendapatkan seorang R7 dari atas masih bisa melarikan diri dengan Phantom Slash-nya. Cukup untuk membuat R7 mengeluarkan source skill dari seorang Yums. Dan masih mau lebih ternyata Formase-nya gak dikasih pulang ternyata dan bahkan ditumbangkan kali ini di area bawah tanpa adanya kesempatan yang diberikan untuk seorang Formase balik ke area base-nya. Masih mau lebih, Moon masih mencoba untuk menunggu dan bahkan kali ini Lethal Final Blow udah mulai dibuka oleh seorang R7. Bakal coba dikejar kemanapun terkena silent, tapi bahkan lihat Skylar yang harus hilang begitu saja. Dan bahkan Fataling yang connect kali ini membuat Alberto mampu
mampu untuk mendapatkan 1 poin kill lagi. Itu Finn ya. Iya, tapi lihat di sana, Finn-nya dalam bahaya. Dan betul saja ditumbangkan oleh seorang Cikunya nggak bisa lari kemana-mana. Terkena oleh seorang Clay dengan real world manipulation-nya. Tapi Albert dari belakang, Formace menjadi target selanjutnya. Iron Hook belum mengenai siapapun dan baik sekali jiggle dari seorang Albert menghindari Iron Hooks yang dikeluarkan oleh Yums. Sementara itu, tadi pertempuran yang cukup baik, 13 berbanding 3 poin kill dari kedua belah tim. Sementara itu dari networknya 6.000 dan itu adalah 1 poin yang cukup jauh juga untuk dikejar di menit yang 8 ini. Melihat 40 detik lagi, Lord yang pertama akan segera muncul di lane off dan pasti ini akan cukup kesulitan sendiri untuk tim Todak bertahan dan untuk melakukan setup balik apabila mereka ingin kontes ke arah Lord. Wow, tapi untuk dari itemnya ini kayaknya udah berbeda jauh banget sih Lim. Iya, dengan 2 dominance ice pastinya yang diamankan oleh Todak. Sementara kalau kita lihat bahkan curse helmetnya Moltennya dijadiin curse helmet ya sama R7. Iya. Ini benar-benar dia bermain full defense, Fataling barusan. Iya, tapi masih ada Purify dari Formace juga. Jadi tidak sempat terangkat ya Formace kali ini. Tapi setidaknya Purify sudah digunakan, informasi yang cukup penting. Yams kali ini udah menggunakan flicker juga. Bakal coba dikejar kali ini Albert. Menahan di area depan terlebih dahulu tentunya dengan headbutt dan juga body slamnya. Tapi tidak mendapatkan apapun, hanya tarik ulur aja. Mencoba untuk mancing-mancing nih. Resource skillnya biar dipakai dulu. Oke, yang pasti sekarang dari Todak sudah mulai menguasai area dari Lord Pit-nya. Belum ada inisiasi dari arah atas karena kita melihat di sini Ciku untuk clearing minion terlebih dahulu. Sepertinya ini akan jadi menit-menit di mana Todak harus sudah mulai melakukan inisiasi balik karena melihat di sana Finn-nya sudah mulai melakukan Fataling. Belum ada target di sana. Fataling dikeluarkan dari seorang Finn. Masih bisa melarikan diri dengan flicker yang dikeluarkan oleh seorang Moon Cimomo. Iya, sangat disayangkan ya tidak mampu untuk mendapatkan siapapun karena Moon juga masih punya flicker. Tapi Ciku bermain dengan sangat amat objektif kali ini di area atasnya R7 benar-benar dipukul mundur. Tapi sebagai bantalannya tentunya ada Lord yang berhasil diamankan oleh Araki Hoshi. Formace mencoba untuk maju di area depan kali Momo membuka Dark Nightfall-nya. Mencoba untuk menancap ke arah siapa ternyata tidak ada karena sudah mulai dicicil begitu saja. Dan bahkan dipukul mundur dengan adanya heavy spin dari seorang Albert. Albert lagi dan lagi 505 KDA yang dia miliki dan membuktikan bahwa Albert menggunakan akainya pun benar-benar baik sekali. Dia selalu mendapatkan player-player dari tim Todak Malaysia yang selalu melakukan offset ke arah tim RRQ Hoshi. Dan kita sudah menyaksikan di mana Lord sudah mulai muncul di area bawah. Akankah Todak bisa mempertahankan bentengnya karena base turretnya sudah mulai terbuka di area mid dan juga bottom lane. Iya, dan juga ada skin transformer yang sudah hadir. Jadi buat teman-teman, summon 10 kali summon pertama udah pasti bakalan dapat skin Grimlock punya Roger ya. Grimlock ya Roger. Benar, jadi langsung aja di spin sekarang juga. Dan bahkan tadi aku ngeliat R7 dia nge-build, what? Tiba-tiba Moonnya ke pick off di area mid kecolong begitu saja. Sementara Lordnya udah mulai masuk kali ini ke arah bawah. Ya itu adalah tapi lihat di sana Yumsnya masih bisa dihindari karena nggak kena ke arah gurita yang sedang terbang tapi malah ke arah badannya seorang Finn dan sudah mulai melakukan inisiasi ke arah base turretnya. Iya udah mulai masuk juga kali ini ke area bawahnya dan bahkan dari Todak mereka hanya diberi kesempatan untuk nahan Lord aja, tidak ke arah inhibitor turretnya. Formace bakal coba untuk ngintip terlebih dahulu, coba untuk memberikan informasi bahwa ini purple buff lagi dan lagi yang bakal coba diamankan oleh pemain-pemain dari Araki Hoshi. Sudah tidak bisa dikontes tentunya. Formace masih punya Purify dan Albert pun juga belum menggunakan heavy spin. Ini sepertinya bakal coba untuk ngambil turret di area atas dulu nih. Sebenarnya ini winning condition dari Todak Malaysia sih, harusnya mereka mengamankan Finn terlebih dahulu. Jadi harus memikirkan gimana caranya Finn bisa terpick off karena kalau misalnya team fight dari kedua belah tim di mana masih ada Finn di sana pasti Finn langsung loncat ke area belakang untuk mendapatkan Fataling yang cukup baik. Tapi ternyata di Iron Hook tapi bukan Finn lah yang dituju, bukan target yang diinginkan. Dan buat teman-teman juga nih yang udah nebak hayo siapa yang menang Araki Hoshi atau Todak, yang udah nebak tentunya di MSC guys buat Araki Hoshi, kalian bentar lagi bakal dapetin lebih banyak MSC koin. Nah buat teman-teman yang belum, kalian bisa juga ikut memprediksi dan kalau prediksi kalian benar, kalian bakal dapat MSC koin yang bisa ditukarkan untuk skin menarik dan juga graffiti eksklusif MSC di MSC Pass Shop. Dan kita segera menyaksikan di arah mid lane-nya sudah ada 2 pertempuran di sana. Formace menjadi target, akan mencoba maju ke arah depan. Formace-nya masih clear minion terlebih dahulu karena melihat 19 detik menuju kalah Lord yang kedua. Akankah Todak sudah mulai membalikkan keadaannya dengan setup yang sudah mereka persiapkan? Melihat di sana ada 4 orang player di area sekitar Lord Pit-nya. Mungkin ini menjadi keunggulan untuk di menit yang ke-12 ini melihat
kalau misalnya Franco bisa mendapatkan hero-hero penting dari RRQ Hoshi, itu akan membuat RRQ Hoshi kesulitan dalam kontes Lordnya. Iya, tapi tipikal RRQ Hoshi itu biasa sebelum Lord nyolong dulu satu pemain ya. Tapi nggak tahu nih, siapa yang mau dicolong? Finn? Yang pasti bukan Formes karena Formes punya Purify. Apakah Yams? Tapi Moon berada paling depan kali ini sedikit offside sepertinya terpisah dari kawanan-kawanannya. Dan bahkan diculik begitu saja. Seorang Moon terhimpit oleh heavy spin dari seorang Albert. Dan bahkan Formes kali ini mencoba untuk menahan seorang Finn di area depan. Dan bahkan ada satu bodak nice ball. Fataling yang connect dan sangat amat cantik dari seorang Finn menumbangkan dua pemain yang berada di area Lord. Tentunya ini membuat Todak tidak akan mampu untuk melakukan kontes ke arah Lord yang kedua. Baik sekali, Finn dengan Fataling yang dia gunakan mendapatkan 2 orang player. Sementara itu kita lihat dulu ke Albert. Yams sedang menjadi target selanjutnya. Heavy spin dikeluarkan. Yams masih bisa flicker untuk melarikan diri ke belakang. Ciku menjadi high ground defender untuk tim Todak Malaysia. Bisakah dia menyelamatkan? Tapi di sana Albert tertarik dengan Iron Hook dan di Blodian harus tumbang seorang Albert. Sayang sekali melihat ada Lord yang kedua yang sudah berjalan ke arah bawah. Harus sudah mulai dipikirkan kembali karena RRQ Hoshi nggak punya Albert. Mereka kehilangan satu orang player yang membuat akan lebih sulit untuk bisa melakukan pressure ke arah base milik Todak Malaysia. Iya, tapi ini kayak bakal coba digiring dulu nih. Lordnya masuk ke area base. Sembari ada R7 juga yang coba untuk nge-push di area atasnya. Tapi kayaknya bakal sedikit sulit tanpa adanya bantuan dari seorang Albert. Dan bahkan mau tidak mau Lordnya akan direlakan begitu saja. Dan masih bisa untuk melakukan defense dari tim Todak. Buat teman-teman yang di kolom komentar, ayo kita ramaikan lagi bendera Indonesia kita tentunya. Karena RRQ Hoshi mereka tinggal selangkah lagi untuk maju ke arah babak final di upper bracket. So yang pasti ramaikan juga dengan hashtag Supremacy dan hashtag We Own MSC. Biar semua kolom komentar bisa diramaikan dengan hashtag dukungan buat Indonesia yang sedang bertanding memperebutkan tiket menuju final upper bracket ini. Yo bisa yo, ayo. Ramaikan lagi. Ramaikan di kolom komentar daripada kita ini ya, apa namanya, memberikan kata-kata kebencian. Wah itu sangat amat tidak baik ya. Jadi langsung saja kita kumandangkan bendera Indonesia dan tetap respect terhadap negara tetangga. Oke, ini bakalan menunggu lagi ya sepertinya untuk Lord yang ketiga. Karena ini tipikalnya tapi ternyata ada yang keculik begitu saja dan langsung dikombo begitu saja. Dibalikin keadaannya. Fataling bersama dengan heavy crossbow dari seorang Skylar kali ini menancap ke tubuh Momo. Aku tertancap guys. Bukan Cimomo ya, tapi lihat juga di sana ada pop up untuk menuju ke arah seorang Yum. Yum tertarik, belum bisa, masih bisa untuk bertahan ke Yum tapi malah hilang. Sayang sekali. Dan bahkan kali ini formasinya ditabrak begitu saja. Heavy spin lagi dan lagi dari seorang Albert. Gak bakal dikasih pulang. Maunya digoyang dan bahkan hilang 3 pemain dari tim Todak. RRQ Hoshi begitu membara di area base dari tim Todak. Kali ini minionnya udah mulai masuk dan bahkan lihat di area midnya pun sama. Tapi ternyata seorang Chico yang bakal ditempar begitu saja dan di follow up. Tapi base-nya lihat RRQ Hoshi memadamkan dan bahkan memantapkan posisi mereka di babak final upper bracket. Baik sekali, RRQ Hoshi perwakilan dari Indonesia yang berhasil menuju ke final upper bracket di MSC 2022 dengan clean sweep 3-0 langsung atas tim Todak Malaysia, Cimomo. Tidak ada yang namanya pembalasan poin dari tim Todak dan bahkan RRQ Hoshi membuktikan meskipun ini pertukaran player ya, bisa dibilang rotasi dari line up tentunya memberikan hasil yang sangat amat cemerlang, gemilang dan memberikan full senyum tentunya. Lihat, Lemon, gitu dong Mon. Senyum terus ya Lemon ya, aduh bikin kita semangat nih ngeliatin senyum Lemon, aduh. Dan juga hari ini benar-benar Indonesia full senyum. Luar biasa tentunya. Dan yang pastinya ini berkat dukungan dari teman